Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal untuk penilaian harian tentang teori asam basa dan derajat keasaman. Nomor 1, jelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Lalu berikan masing-masing 2 contohnya. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah spesies atau zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya, HCl jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ plus Cl-. Nah, disinilah saat HCl menghasilkan ion H+, dia bersifat sebagai asam. Kemudian contoh lain ada H2SO4 akan menghasilkan, sini hanya ada 2, berarti 2H+ dan SO4 2-. Di sini terdapat 2H+, maka H2SO4 dalam air akan bersifat sebagai asam. Kemudian untuk basa menurut Arrhenius merupakan spesies atau zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya NaOH. Saat dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion Na+ plus OH- dari Na dan OH. Kemudian ada CaOH 2 kali. Akan menghasilkan Ca2+ plus 2OH-. Jadi ini karena OH-nya 1 maka menghasilkan 1 OH-. Sini OH-nya ada 2 maka menghasilkan 2 OH-. Ini untuk asam basa Arrhenius. Selanjutnya, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan spesies atau zat yang mendonorkan proton atau H+. Sedangkan basa adalah zat yang menerima proton atau H+. Ini contoh untuk asam basa Bronsted-Lowry. Misal saya punya HCl. Cl ditambah dengan H2O. Maka di sini akan menghasilkan Cl- ditambah H3O+.
Bisa dilihat di sini dari Cl menjadi Cl- ia kehilangan H+. Dan H2O menjadi H3O+, dia menerima H+. Jadi ada transfer H+ dari HCl ke H2O. Maka di sini HCl bersifat sebagai donor proton. Yang artinya HCl bersifat sebagai asam Bronsted-Lowry. Sedangkan H2O adalah penerima proton. Yang artinya H2O bersifat sebagai basa Bronsted-Lowry. Di mana asam Bronsted-Lowry ini akan menghasilkan yang namanya basa konjugasi. Karena dari HCl menghasilkan Cl-. Sedangkan H2O sebagai basa Bronsted-Lowry akan menghasilkan yang namanya asam konjugasi. Ini contoh untuk asam basa Bronsted-Lowry. Selanjutnya ada asam basa menurut Arrhenius. Asam basa menurut Lewis, maaf ya. Asam basa menurut Lewis. Oke. Di sini menurut Lewis, asam adalah zat penerima pasangan elektron bebas atau PEB. Sedangkan basa adalah zat pendonor atau pemberi pasangan elektron bebas. Contohnya, misal saya punya NH3 memiliki satu pasang elektron bebas ditambah dengan BF3. Nah, akan menghasilkan yang namanya NH3 BF3. Nah, dari reaksi ini dapat dilihat yang memiliki PEB adalah NH3. Jadi yang memiliki PEB lah yang akan atau yang bisa mendonorkan PEB. Jadi NH3 itu sebagai pendonor. Maka NH3 bersifat sebagai basa Lewis. Sedangkan BF3 yang menerima, BF3 sebagai penerima, maka BF3 bersifat sebagai asam Lewis.